Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, alhamdulillah. Monggo pangawasan yang dalam punika kita bika sarana maus rodi itu bila setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amal kebaikan kita dalam kajian dan pengajian ini sebagai jihad, amalan jihad untuk juga thalabul ilmi, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, amin. Pada pertemuan 2 minggu yang lalu, alhamdulillah telah kita bahas tentang sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang itu yang sudah kita bahas adalah sifat wujud, terus qidam, terus baqa. Nah, dan hari ini kita akan melanjutkan sifat-sifat Allah yang selanjutnya. Seperti yang telah kita ketahui kemarin, sifat-sifat ini karena ini pengantar, ini hanya pemahaman dasar, maka kita ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu adalah definisi sifat tersebut, terus dalilnya, dalil nakli dan dalil akli. Sudah selesai. Nah, itu supaya tidak pembahasan ke mana-mana. Nah, baik, yang selanjutnya adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawaditsi. Nah, ini sifat Allah mukhalafatu lil hawaditsi. Ini adalah sifat yang sangat penting untuk kita ketahui. Mukhalafatu lil hawaditsi, hawadits itu apa maknanya? Jadi Syekh Salim bin Abu Bakar Al-Haddar mengatakan adalah sifat mukhalafah lil hawaditsi itu adalah maknanya adamu musyabahah musyabahah lillahi ta'ala, ada musyabahatillah ta'ala lil hawadits. Jadi wala fi dzat wala hiya as-sifat wala fil af'al. Wala la fi dzat wala fis sifat wala fil af'al. Jadi yang perlu kita ketahui ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun, baik itu dalam zatnya dan sifatnya dan dalam perbuatannya. Jadi membedai segala apapun dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Contoh yang paling simpel saja. Membedai dalam zat. Nah, membedai dalam zat. Jadi wujud Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan semua wujud yang pernah kita bayangkan. Semua wujud yang ada di alam dunia, bahkan semua wujud yang tercipta, Allah Subhanahu wa taala pasti membedainya. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan atau sebuah doktrin agama mengatakan bahasanya Gusti Allah atau Tuhan ini menyerupai sapi. Nah, ini tidak benar. Karena sapi adalah hewan yang itu tercipta. Hewan itu tercipta. Dan melalui sifat ini Allah Subhanahu wa taala
tidak mungkin menyerupai sapi, tidak mungkin menyerupai kerbau. Jadi seperti itu. Dan juga tidak menyerupai orang yang disalib. Orang yang disalib. Dan juga tidak menyerupai orang-orang yang itu dikatakan sebagai dewa-dewa. Seperti dewa-dewa Yunani. Seperti Zeus. Nah, seperti Zeus, dikatakan Zeus seorang laki-laki yang tua, jenggoten, punya kekuatan petir. Nah, di gambar-gambar di TV-TV kartun seperti itu. Dan juga menyerupai Poseidon, dewa laut, punya apa itu? Trisula. Nah. Dan juga menyerupai Medusa. Wah, ini dewa perempuan lagi. Nah, yang punya rambut ulo. Nah, ini adalah suatu hal-hal yang ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala demikian. Karena bentuknya tidak menyerupai apapun. Dan jika Gusti Allah dibayangkan sebagai seorang laki-laki yang itu besar, perutnya terus seperti ini. Terus ini ada rambutnya keriting mubeng-mubeng. Nah, seperti Buddha itu. Nah, itu mustahil Allah Subhanahu wa taala seperti itu wujudnya. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya zatnya itu sangat-sangat atau tidak menyerupai apapun. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Terus yang selanjutnya, tidak menyerupai apapun dalam sifat. Dalam sifat. Penting kita mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan sifat segala makhluk. Misalkan yang paling simpel kita contohkan, kudrah. Manusia juga tentu memiliki kudrah atau kekuatan. Tetapi kalau misalkan manusia, kekuatan manusia mungkin bisa untuk membangun rumah, gotong royong, dan apapun. Nah, itu di sana pasti manusia itu merasakan yang namanya lelah, merasakan namanya capek, merasakan yang namanya ngantuk. Nah, itu adalah kudrah. Kudrahnya manusia. Dan kalau mau membangun rumah, pasti kudu golek semen. Kudu golek nopo? Pasir. Kudu golek watu. Kudu golek wesi. Terus dirakit-rakit, diaduk-aduk dengan cetok atau dengan pacul atau dengan alat penyampur semen. Lalu ditatalah batu bata atau batako, terus dibuatlah sedemikian rupa akhirnya bentuk rumah. Itu adalah kudrah dan kemampuan manusia. Tapi Gusti Allah bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dari ketiadaan langsung kun fayakun, jebret. Langsung bentuk rumah. Bisa? Gusti Allah sangat kecil, sangat mudah. Membuat alam semesta saja sangat mudah sekali. Apalagi hanya membuat rumah. Ini perbedaan antara kudrah manusia dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sifat Allah Subhanahu wa taala itu bersifat unlimited atau tidak terbatas atau infinity kalau dalam bahasa Inggris, tidak terbatas. Ini penting untuk kita ketahui. Itu dalam contoh sifat. Wala fil af'al, dan juga dalam af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan perbuatan makhluk. Allah Subhanahu wa taala menentukan semua perbuatan makhluknya, dari makhluk itu belum ada sampai makhluk itu nanti meninggal. Allah Subhanahu wa taala yang menentukannya. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbuatan manusia itu hanya dalam surah
atau dalam gambaran bahasanya manusia hanya berbuat suatu hal yang simpel-simpel saja. Nah, ini tidak bisa menguasai perbuatan manusia lain, apalagi semua makhluk. Nah, ini perbedaan perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Ini jadi berbeda. Jadi berbeda dengan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Maka dari itu, dalam sifat mukhalafatul hawadis dapat diambil kesimpulan bahwasanya segala apapun yang terbayangkan dalam pikiran kita tentang wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujudnya, bentuknya bagaimana, maka dapat disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Kok bisa gitu? Karena apa yang kita pikirkan itu berasal dari penglihatan, berasal dari panca indera. Kalau kita melihat kodok, kalau kita melihat kodok, kita dapat menerangkan bahasanya kodok itu duwe kaki 4, satunya bisa nekuk, rada dawa, terus bisa lompat, terus suaranya ora muni. Jadi ngenteni lemuni. Ya, suaranya ya seperti itu. Lagi dirasani ramuni. Ya, kungkak. Seperti itu suaranya. Nah, itu adalah kodok ngeluh ngaji. Nah, kita bisa tahu kodok karena kita bisa mendengar, melihat, dan merasakan. Kodok kasar, peruntusan. Jadi seperti itu, punggungnya peruntusan. Apa peruntusan bahasa Indonesianya? Ya seperti itulah. Nah, ini karena kita bisa merasakan dengan panca indera. Kalau misalkan orang dari lahir itu buta, serang arti apa-apa, buta dan tuli. Apakah orang itu bisa mengetahui hakikat makna dari warna biru, warna hijau, warna pink, terus bisa mengetahui hakikat bentuk sebuah rumah yang besar, terus bentuk ayam atau bentuk hewan-hewan? Apakah bisa? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Kecuali dengan panca indera. Dan inderanya telah tidak ada. Bayangkan kalau uang sing itu matanya buta, kupingnya tuli, tangannya buntung. Harap meraba biaya. Jadi nggak bisa. Maka dari itu semua hal yang kita tangkap dalam pikiran kita itu berasal dari panca indera. Nek wis di ngerteni, kodok bentuknya seperti ini. Nah, lalu bisa kita rasionalisasikan. Bayangkan, kodok ngono kuwi. Baru setelah kita tangkap dengan panca indera, kita masukkan, definisikan kodok itu dengan kakinya papat, peruntusan, terus suaranya kungkok-kungkok itu. Nah, baru kita bisa membayangkan hal yang lain. Nah, ini namanya menghayal. Jadi ada 3 tahapan. Tahapan pertama adalah penangkapan dengan panca indera, lalu rasionalisasi, mengidentifikasi kodok itu bentuknya bagaimana. Lalu yang ketiga baru kita bisa menghayal. Menghayal dengan misalkan kalau kodok bisa terbang, kodok mabur ini kepiye? Nah, kodok bisa terbang bagaimana? Kita telah mengetahui bentuk kodok dan kita sebelumnya mengetahui bentuk burung. Burung adalah hewan duwe cucuk, paruh, punya sayap, sikile loro, punya bulu. Nah, seperti itu. Karena kita sudah melihat. Akhirnya yang dari bentuk burung ini kita gabungkan ke kodok. Kodok kakinya 4, peruntusan, bunyinya kungkok-kungkok, dan memiliki sayap. Akhirnya bisa namanya
kita bayangkan kodok terbang. Nah, kodok terbang. Ini penting untuk kita ketahui tahapan-tahapan ini. Nah, kita bisa menghayal. Kita balik lagi sekarang. Jadi kalau kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat gini, sifat gini, sifat gini, maknanya kita sedang menghayal. Benar atau tidak? Kita sedang menghayalkan. Oh, bisa Allah seperti ini. Kalau misalkan wujudnya seperti ini, wujudnya seperti ini. Dengan wujud-wujud ya. Wujud zat. Insya Allah, oh kalau punya seperti ini, bentuknya kayak ada seorang macam-macam. Bentuknya seperti orang tua. Oh, bentuknya seperti manusia. Bentuknya sapi. Ini adalah berawal dari hayalan-hayalan seseorang. Nah, ada juga pernah seseorang itu melihat ketika ngaji Iqra, di belakangnya ada sampul. Pak Kiai As'ad Humam. Terus karena saking polosnya orang tersebut ngomong, oh ini Allah gitu. Nah di belakang itu ini Allah. Ini saking polosnya. Ya nggak masalah. Intinya jadi orang membayangkan Tuhan itu ada sapi, wujudnya ada wong lemu, ono sing turu, ono sing dewa-dewa macam-macam, itu karena hayalan mereka. Dan penting untuk kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membedai itu semua. Mengapa kok bisa membedai itu semua? Karena kita atau makhluk apapun, kita semua tidak bisa benar-benar mengetahui wujud Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sekarang ini. Sekarang ini posisinya kita sedang tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mencapai Allah Subhanahu wa taala dengan panca indera. Allah tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa ngerti ambune kaya apa. Sedangkan hayalan itu tadi berasal dari rasionalisasi, mengidentifikasikan seperti kodok randuwe, gitu, kodok sikile papat, punya beruntusan, bunyinya kungkok-kungkok. Itu berasal dari mana? Dari panca indera, dari iso ndelok, iso ngamati, iso apa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di panca indera. Maka dari itu, jika ada dalam khayalan kita, oh bentuk Allah seperti ini, seperti ini, seperti ini, pasti Allah Subhanahu wa taala membedai itu semua. Membedai itu semua. Mesti yang ada dalam pikiran kita, dalam khayalan kita, pasti itu salah. Pasti itu salah. Karena khayalan berasal dari rasional berasal dari panca indera. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat di panca indera. Jadi apa sih yang pikiran kita tentang bentuk Allah, wujud Allah pasti salah. Ada lagi sholat bayangkan Allah bentuk cahaya, bentuk apa, bentuk tulisan Allah, itu pasti bukan seperti itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala membedai segala makhluk, itu adalah inti dari sifat mukhalafatu bil hawadisi. Maka jika dikatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan bentuk seperti ini, itu salah. Punya kaki bentuk seperti ini, salah. Terus punya wajah dengan bentuk seperti ini, salah. Punya telinga dengan bentuk seperti ini, itu salah. Nah, ini penting. Terus bahkan yang lebih penting lagi, Allah berada di langit. Contohnya saja, Allah berada di langit. Nah, kalau Allah berada di langit, terus dapat kita ketahui bahasanya burung juga ada di langit. Betul atau tidak? Kalau burung ada di langit, Allah ada di langit, berarti Allah juga menyerupai burung. Burung menyerupai Allah. Maka ini tidak benar. Tidak benar. Allah berada di langit. Kalau Allah berada di langit juga berarti Allah Subhanahu wa taala menempati suatu ruangan
menempati suatu tempat atau tahayus namanya. Jadi kalau kita berada di langit, Allah berada di langit. Langit sing ngendi? Kalau misalkan kita lihat burung, oh burungnya di situ, mabur, nah sana, menempati tempat yang kosong, terbang. Terus kalau Allah di mana? Oh Allah misalkan di sini, menempati langit ini. Berarti Allah tidak menempati langit yang ini, tidak menempati langit yang ini, tidak menempati langit yang ini. Berarti kalau Allah menempati langit yang ini, hanya yang ini saja, berarti Allah terbatas hanya tempat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala terbatas, berarti itu menghilangkan sifat ketuhanan yang tidak terbatas. Nah, itu seperti itu. Nah, ini intinya, inti dari semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyelisih semua makhluk, baik dalam wujudnya, zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Itu adalah gambaran dari dan definisi dari sifat-sifat mukhalafatul hawadits. Dan yang perlu kita ketahui yang selanjutnya, selain definisi dan gambarannya, adalah dalil. Dalilnya ada dua. Dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli berasal dari Al-Quran, dalil akli berasal dari akal dan logika kita semua. Dalil nakli yang ada di Al-Quran adalah qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun. Itu adalah makna laisa kamitslihi syai'un dalam Al-Qur'an. Terus itu ada dalil nakli. Dan dalil aklinya seperti apa? Dalil yang dari akal seperti apa? Dalil yang dari akal itu telah diterangkan. Laulam yakun mukhalifan lil hawadits lakana musyabihan laha. Walau kana musyabihan laha lakana hadisan. Intinya, laulam yakun mukhalifan lil hawadits lakana hadisan. Artinya apa iki? Artinya adalah laulam yakun mukhalifan lil hawadits. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak membedai makhluk, tidak menyelisihi makhluk, tidak membedai makhluk tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Allah sama dengan makhluk. Jika Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala makhluk. Seperti itu. Sama. Seperti halnya seperti ini. Nah, ini dua buku. Ini adalah misalkan gampangannya kita belum mendefinisikan bahwasanya ini buku. Oke lah, ini beda. Ini ada buku, hakikat dari buku. Buku memiliki sampul, memiliki kertas-kertas yang ada tulisannya. Itu contoh dari hakikat buku. Ini belum kita ketahui namanya buku, belum. Misalkan demikian. Tetapi kalau kita lihat baik-baik, waduh, ini punya sampul, ini punya kertas-kertas seperti itu. Dan apa definisi buku itu? Definisi buku adalah yang ada sampulnya, yang ada kertas-kertasnya, terus isinya tulisan untuk bisa kita belajar. Definisi buku. Ini belum kita tentukan ini apa. Tetapi ini menyerupai ini. Ini menyerupai ini. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya ini namanya apa? Buku. Ini namanya apa? Buku. Mergono apa? Karena apa? Karena ini menyerupai ini. Ini sama dengan ini. Seperti ini. Meskipun warnanya beda, tetapi hakikatnya sama. Maka dari itu suatu hal yang mirip dengan suatu hal yang lain itu dapat didefinisikan dengan satu definisi yang sama. Maka dari itu jika Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk, maka dapat disimpulkan Allah makhluk.
Nah, ini adalah dalil bahwasanya Allah itu bukan makhluk. Dan syaratnya menjadi bukan makhluk, membedai segala makhluk dalam zat, dalam sifat, dalam perbuatannya. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami. Sakit nggih? Mudah nggih? Seperti itu. Tapi surat apa itu? Lakuis. Laisa kamisli syai'un nggih, nanti akan kita terangkan. Ngoten. Nggih. Itu adalah sifat yang mukhalafatul lil hawadisi. Jadi itu adalah sifatnya. Terus sifat yang selanjutnya adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi atau al-qiyam bin nafs. Al-qiyam bin nafs. Janjane nopo makna al-qiyam bin nafs? Apa yang dimaksud dengan al-qiyam bin nafs atau qiyamuhu bin nafsihi? Makna qiyamuhu bin nafsihi yang telah dijelaskan oleh Syekh Salim bin Abu Bakar Al-Haddad adalah adamu ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis. Opo kuwi? Adamul ihtiyaj ilal mahal wal mukhassis. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat wal mukhassis dan pengatur. Makna qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri itu tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan pengatur. Nah, maknanya ada dua, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan pengatur. Kok iso? Jadi di mana qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri itu tidak membutuhkan suatu tempat tertentu. Nah, tidak membutuhkan tempat tertentu atau tidak membutuhkan zat tertentu. Tidak membutuhkan zat tertentu. Nah, dalam tafsiran yang awal, tidak membutuhkan tempat yang tertentu. Telah kita bahas dalam sifat sebelumnya mukhalafah lil hawadis. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak itu membutuhkan suatu tempat, maka Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Karena makhluk membutuhkan suatu tempat. Seperti saya duduk di sini. Saya membutuhkan tempat ini untuk duduk. Mau nggak mau saya mengisi ruang kekosongan yang ada di sini. Berarti saya tidak duduk di situ. 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 Itu namanya saya membutuhkan tempat. Mustahil saya duduk dan tidak menempati suatu ruang tertentu. Itu adalah sifat. Mustahil kalau saya duduk di sini tidak mengisi kekosongan yang ada di sini. Pasti saya mengisi kekosongan ruangan. Gimana membuatnya? Nah itu. Saya di sini berarti tidak di situ, tidak di situ. Nah, kalau seperti itu, maka itu adalah sifat makhluk. Jika Allah SWT membutuhkan tempat, maka seperti makhluk. Dan yang seperti makhluk, maka itu makhluk. Dan itu mustahil bagi Allah SWT. Itu yang tafsiran pertama. Tafsiran yang kedua, Allah SWT tidak membutuhkan zat. Nah, karena Allah SWT memiliki zatnya sendiri dan sifatnya sendiri. Tidak seperti, sifat. Jadi suatu hal itu pasti memiliki sesuatu pasti memiliki dua hal. Pertama adalah zat dan kedua adalah sifat. Ini zatnya apa? Zatnya kertas. Sifatnya apa? Kertas ini berwarna kuning. Kuning dan ini zat kertas dan sifatnya warnanya kuning. Bentuknya kotak. Bentuknya kotak dan ya itu sajalah. Kita simpelkan dua saja. Bentuknya kotak, warnanya kuning dan zatnya ini kertas. Benda padat. Apakah pertanyaannya sekarang? Apakah kuning bisa berdiri, bisa ada tanpa nempel di zat tertentu? Bisa atau tidak?
Nggak bisa. Saiki undi kuning. Tunjukkan kepada saya kuning tanpa menunjuk suatu hal tertentu. Tembok kuning. Tapi kuningnya nempel di tembok. Mana ada kuning sing iku nggak nempel di zat tertentu? Pasti tidak ada. Maka dari itu kuning ini membutuhkan zat atau membutuhkan tempat untuk bisa nempel, untuk bisa mensifati zat yang ditempel. Nah, itu seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sifat. Allah Subhanahu wa taala zat dan sifat. Itu tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pengatur. Tidak membutuhkan pengatur. Nah, ini adalah hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan. Tuhan adalah sebuah zat yang berada di dalam puncaknya pengatur. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala hal tanpa diatur. Tanpa diatur. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya diatur maknanya dibatasi. Karena kalau diatur mesti dibatasi. Oh, saya gue lungguh, berarti dia dibatasi ora oleh berdiri. Tidak boleh berdiri. Tidak boleh berlari. Ora oleh ngesot, ora oleh blosor, ora oleh geletak, ora oleh ngantuk. Jadi seperti itu. Nah, itu adalah hakikatnya diatur. Diatur maknanya dibatasi. Termasuk ini juga. Kalau Allah Subhanahu wa taala diatur, pasti Allah Subhanahu wa taala dibatasi. Dan jika Allah Subhanahu wa taala dibatasi dan bisa dibatasi, itu hilanglah hakikat ketuhanan. Hilanglah hakikat ketuhanan karena sesungguhnya hakikat ketuhanan adalah tidak terbatas. Tidak terbatas. Maka dari itu inilah pentingnya mengetahui tafsiran-tafsiran ini tadi. Jadi tafsiran yang pertama itu tadi adalah Allah tidak membutuhkan tempat. Tafsiran yang kedua, Allah tidak membutuhkan zat. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sendiri zat dan sifat. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pengatur. Nah, kalau ini semua sangat penting untuk kita ketahui. Kalau ada yang satu saja kita hilangkan ini, maka hilanglah hakikat ketuhanan itu sendiri. Nah, ini tadi telah kita terangkan dalil-dalil aklinya. Dalil-dalil akli dan hakikat bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri. Tafsirannya dan hakikat dalil akli. Sekarang yang kita perlu ketahui adalah dalil nakli. Dalil nakli, dalil dari Al-Qur'an. Nah, enten sing hafal ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Qayyum. Mana qayyum? Apa itu qayyum? Qayyum adalah juga berdiri sendiri. Juga berdiri sendiri. Allah SWT berdiri sendiri. Itulah makna al-qayyum. Yang dari sifat dari Al-Qur'an itulah diambil sifat yang itu qiyamuhu binafsihi. Yaitu tafsirannya tiga. Tidak butuhkan tempat, tidak membutuhkan zat, tidak bergantung kepada zat lain, karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat dan sifat. Nah, terus juga yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pengatur. Nah, ini penting untuk kita ketahui, terutama dua. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan pengatur dan tidak membutuhkan tempat tertentu. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Sakit nggih? Mudah nggih? Baik. Jika mudah bisa dipahami, mungkin kita cukupkan pengawasan untuk indalu punika. Jadi ada dua sifat yang harus kita pahami. Mukhalafal hawadis, membedai segala makhluk, segala hal yang bukan hanya makhluk,
ya makhluk, segala hal yang telah tercipta itu seperti membedai dalam zat dan sifat dan perbuatan. Dan sifat yang kedua adalah qiyamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri, tidak membutuhkan tempat dan tidak membutuhkan pengatur. Nah, itu adalah kesimpulan dari pengawasan nonton indal punika, pengajian kajian akidah dari kitab Nailur Roja yang telah kita bahas. Dan insya Allah semoga kita dapat dengan kajian ini tercerahkan dan menjadi insan yang memiliki pribadi tauhid yang utuh, yang bisa memberikan kita semua kelancaran dan kemudahan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya. Mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majlis tunggal kali 3. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.